Selamat siang, Miss. Nama saya Tri Puspadewi dari jurusan Bahasa Mandarin semester 6 Universitas Bunda Mulia. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas peluang kerjasama yang menarik antara lembaga pemerintah dan para pemuda yang bergerak dalam bidang bahasa Mandarin. Sebagai seorang perwakilan dari komunitas bahasa Mandarin, saya telah melakukan upaya lobby untuk memperjuangkan kerjasama ini. Dan hari ini saya ingin menyampaikan strategi dan data yang relevan yang akan memperkuat argumen saya. Sebagai langkah awal, saya telah melakukan penelitian mendalam tentang tren global dalam hal kebutuhan akan pemahaman bahasa Mandarin. Data yang saya temukan menunjukkan bahwa bahasa Mandarin menjadi semakin penting di dunia bisnis dan diplomasi internasional. Sebagai contoh, ekspor Indonesia ke Cina telah meningkat pesat selama beberapa pekan terakhir. Dan keterampilan bahasa Mandarin menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan lagi bagi para pelaku bisnis dan profesional di Indonesia. Selain itu, Indonesia adalah tujuan wisata yang populer bagi wisatawan Cina. Mereka berharap dapat berkomunikasi dengan lancar dengan penduduk lokal selama kunjungan mereka. Dalam hal ini, pemuda yang menguasai bahasa Mandarin dapat berperan sebagai penerjemah dan penghubung budaya, menciptakan pengalaman yang lebih positif bagi para wisatawan Cina dan menghasilkan peluang ekonomi yang lebih besar bagi negara kita. Melalui lobby yang saya lakukan, saya berhasil mengumpulkan dukungan dari sejumlah artikel dari website yang menyoroti pentingnya bahasa Mandarin dalam konteks global dan potensi yang dimiliki dalam meningkatkan hubungan antara internasional dan Cina. Misalnya, sebuah artikel di majalah bisnis dikemukakan menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa Mandarin menjadi keunggulan kompetitif bagi individu di pasar kerja yang semakin kompetitif. Selanjutnya, saya telah merancang strategi negosiasi yang berfokus pada manfaat bersama antara lembaga pemerintah dan para pemuda yang bergerak dalam bidang bahasa Mandarin. Saya akan menekankan pentingnya memberikan peluang kepada pemuda untuk mengembangkan keterampilan bahasa Mandarin melalui program pelatihan intensif dan akses ke sumber daya yang relevan. Terakhir, saya ingin menekankan bahwa kerjasama ini adalah langkah yang strategis dalam konteks perayaan Hari Kesaktian Pancasila. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk memperkuat hubungan bilateral, mempromosikan keragaman budaya, dan membangun pemahaman yang lebih baik antara kedua negara. Dalam kesimpulan, melalui pendekatan lobby yang telah saya lakukan dan dengan mengacu pada data dan strategi yang relevan, saya berharap dapat membuka peluang kerjasama. Lalu dengan adanya kerjasama antara lembaga pemerintah dan para pemuda yang bergerak dalam bidang bahasa Mandarin, kita dapat mencapai berbagai hasil yang saling menguntungkan. Pertama, pemuda yang tertarik dalam mempelajari dan menguasai bahasa Mandarin akan mendapatkan akses ke program pelatihan yang berkualitas dan sumber daya yang relevan. Hal ini akan meningkatkan keterampilan mereka dalam bahasa tersebut dan mempersiapkan mereka untuk berperan sebagai penerjemah, pengajar, atau profesional di berbagai bidang yang membutuhkan kompetensi bahasa Mandarin. Dalam kesimpulan, dengan melibatkan para pemuda yang bergerak dalam bidang bahasa Mandarin dalam kebangkitan pemuda di Hari Kesaktian Pancasila, kita dapat menciptakan peluang kerjasama yang bermanfaat. Selain memberikan kesempatan kepada pemuda untuk mengembangkan keterampilan bahasa Mandarin, kerjasama ini juga akan memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Cina serta mendorong terciptanya pemahaman lintas budaya yang lebih baik. Dalam strategi negosiasi saya akan memulai dengan membangun hubungan yang baik dengan pihak lembaga pemerintah. Saya akan menjalin komunitas yang positif dan menghormati pendapat dan kepentingan mereka. Saya akan memperhatikan pendekatan yang kolaboratif dan membuka ruang untuk mendengarkan perspektif mereka. Dalam hal ini, sifat negosiasi saya adalah inklusif dan mengutamakan kerjasama. Setelah membangun hubungan yang baik,
saya akan membawa argumen yang kuat dan mendukung kebutuhan dan manfaat yang dapat diperoleh melalui kerjasama dengan para pemuda yang bergerak dalam bidang bahasa Mandarin. Saya akan menggunakan data dan informasi yang relevan untuk menunjukkan keuntungan ekonomi, peluang kerja, dan peningkatan hubungan antara bangsa dan yang dapat dihasilkan dari pengembangan bahasa Mandarin di Indonesia. Dalam sifat negosiasi saya akan menunjukkan kesabaran dan kepercayaan. Saya akan memberikan waktu yang cukup bagi pihak lembaga pemerintah untuk mempertimbangkan proposal kerjasama ini dan menyampaikan masukan mereka. Saya akan mendengarkan dengan seksama setiap pendapat dan kekhawatiran yang mereka sampaikan dan berusaha memahami perspektif mereka. Saya akan menunjukkan bahwa saya adalah mitra dari yang dapat dipercaya dengan mempresentasikan argumen yang secara jujur dan transparan. Dalam kesimpulan, strategi negosiasi saya berfokus pada pendekatan inklusif, kerjasama, dan pembangunan hubungan yang kuat. Sifat negosiasi saya adalah bersifat inklusif, mengutamakan kerjasama, dan menunjukkan sikap kesabaran, kepercayaan, dan fleksibilitas. Dengan strategi dan sifat negosiasi ini, saya berharap dapat mencapai kesempatan yang saling menguntungkan antara lembaga pemerintah dan para pemuda yang bergerak dalam bidang bahasa Mandarin. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.